selebgram ini teh beli tas KW. Ih, malu-maluin banget ya. Malu-maluin. Katanya teh selebgram, harusnya selebgram punya banyak uang ya. Iya, Kenapa? bener. Kalau memang tidak mampu ya, Mending kayak membeli biasa tas mahal aja. udah yang biasa-biasa aja atuh kata kita mah. Aku mau komen ih. Terus gerak komen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Aduh, terciduk deui, Kenapa ya? deui. Pas lagi gini teh pasti datang wae, Pak. Iya. Si Bapak Nah, mah. Pak Ustadz, Ini cerita apa ini? ngomongin orang lagi nih Pak Ustadz. Ini aku lagi komen nih sama selebgram yang beli tas KW, Bapak. Masya Allah. Ya. Daripada ngomongin orang, mending kita buka dulu nih. Sapa dulu Oh, pemirsa ada yang ada di pemirsa? rumah. Betul. Iya. Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Senja Berkah. Pasti berkah. Nah, Pak Ustadz, tadi kan nih Amel sama Sheila tuh ngomongin orang Pak Ustadz. Di sosial media lagi Pak Ustadz. Gimana nih Pak Ustadz melihat keramaian fenomena yang saat ini terjadi Pak Ustadz? Betul. Kalau dulu zaman Rasulullah dalam sejarah itu yang menjadikan senjata itu adalah lisan. Iya. Makanya di Al-Quran hati-hati dengan lisanmu. Gitu ya, lisan itu lebih jahat dari bisa lebih membunuhmu katanya. Jadi daripada pembunuhan itu hati-hati dengan. Kalau sekarang kan lisannya diganti ya. Berubah. Iya, jadi ini. Sekarang lisannya itu diganti dengan semacam media kecil, gadget yang kita bisa komentar seenaknya. Betul. Gitu. Betul lagi. Tapi Sepertinya Amel sering komen. kalau secara hukum, secara syar'i kayaknya nggak jauh beda. Soalnya cuman memindahkan saja suara dengan jari-jari tangan. Tapi kan suara dari pemikiran juga ya. Betul. Jari tangan juga dari pemikiran juga. Secara hukum ya sama saja sebenarnya. Gitu. Yang suka julid-julid, beliung gitu ya, segala macam gitu ya. Secara hukum sama saja. Betul Pak Ustadz. Kalau zaman dulu kan lidah lebih tajam daripada pisau. pisau. Sekarang Betul. jari lebih tajam daripada pisau. Waduh, serem ya. Iya. Tapi Pak Ustadz kadang-kadang nih ya, ini pengalaman saya aja nih ya, kalau misalkan komen di sosial media gitu, kadang-kadang kepancing dengan komen-komen yang lain juga gitu, jadi kita tuh pengen ikut ngejulit gitu loh. Kehujat gitu. Nah, makanya kadang-kadang gini, sifat manusia itu kan show up ya, pengen. Betul. Dia punya kemampuan yang memang dia pengen menjadi satu bagian supaya orang itu mengakui bahwa kamu ada loh gitu. Kadang-kadang kita ikut komen gitu. Betul. Akhirnya kepancing tuh. Tadinya komennya astagfirullah, masya Allah. Tapi tiba-tiba, kamu orang Islam, kamu gini jasa, kamu juga pernah melakukan. Akhirnya bertengkar tuh asal netizen. Bukannya komennya itu bertengkar terus. Akhirnya, itu makanya Rasulullah mengajarkan doa Allahumma nas'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, berikan keselamatan kepada agamamu gitu ya. Nah, ketika kita bicara keselamatan pada agamamu itu artinya apa? Berbalik pada kita. Kita seorang muslim maka hendaknya harus menjaga hal demikian. Jangan terpancing emosi, harus memberi kesejukan gitu ya. Bijak dalam menggunakan medsos gitu. Memang lidah kadang-kadang tangan ya, seenaknya aja ketik gitu. Banyak Ustadz, bukan Bapak Kos bukan. Bapak Kos mah nggak pernah Ustadz ngapain. Bapak Ya, sering sih Bapak Kos semua. Kalau ya Bapak sendiri lihat suka komen-komen, masya Allah, komennya akhirnya apa? Melembahkan agama. Akhirnya bertengkar agama satu dengan agama lain, bertengkar gitu ya. Jadi saling ini, masya Allah, naik. Itu dipicu oleh kita juga gitu sebenarnya. Nah, itu tuh perbuatan yang tadi menghujat di sosial media itu kira-kira dosa nggak sih Pak Ustadz? Kalau dalam Al-Quran itu udah jelas. Dosa Jelas banget. ya. Allah menghukumi orang ketika orang menghinakan, menghujat, itu udah jelas. Itu di Al-Quran sudah ada sebenarnya. Oh, jadi dapat dosa juga ya Pak Ustadz. Iya. Nah, kalau dapat dosa pasti udah jelas ya bagi yang mengetiknya, bagi yang mengomentarinya Pak Ustadz ya. Nah, bagaimana dengan yang mempostingnya Pak Ustadz? Mungkin karena adanya komen, karena yang memposting itu memancing Pak Ustadz. Betul, ini juga yang menjadi jaga. Gini, suatu amal perbuatan gitu ya, ada pemicunya nggak? Saya dapat pahala pemicunya karena saya sholat. Sholat dengan khusyuk, hingga saya dapat pahala. Pahala itu nggak ujuk-ujuk ada, karena saya kan harus sholat dulu. Atau saya berbuat tadi, nyapu-nyapu rumah misalkan. Itu tidak akan dapat nilai dari Allah kalau nggak ada perbuatan. Nah sekarang bagaimana? Yang memposting.
Nah, kalau kita sandarkan dengan hal demikian, bisa jadi yang memposting itu akan memicu dosa-dosa orang lain. Nah, kalau memicu dosa-dosa orang lain berarti Dan juga dosa ya. iya, salah satu bagian itu yang dosa berlipat ganda karena dia memicu gitu. Hati-hati makanya kita memposting itu. Kadang kan banyak banget ya orang-orang yang pengen tenar gitu. Terus mereka melakukan hal-hal bodoh gitu. Nah, itu sebaiknya dihindari kayak tadi ya. Kita cerita ada yang mau sumbangan, tapi isinya prank. Sama, Jangan ya. gitu ya, itu tolong hindari. Karena apa? Ketika ada seseorang terpicu, hanya berkata kotor, itu akan menimbulkan terus gelombang tsunami terus. Nggak berhenti-berhenti. Nah, dosanya bagaimana? Ya itu akibatnya nggak berhenti-berhenti. Bisa jadi ya. Gitu. Jadi dosanya, saya dapat dosa, ini dapat dosa gitu. Aduh. Nah, bagaimana yang si pembuat kontennya? Ya dia memicunya gitu. Nah, itu juga makanya hati-hati. Nah, juga harus hati-hati dalam berkomentar dan untuk memposting ya Pak Ustadz ya. Nah, Betul. gimana Pak Ustadz kalau kita mengomentari postingan yang emang misalnya menghina agama, kan jari-jari kita Sara pasti mungkin ya. ya Sarah, jari-jari kita udah nggak sabar nih untuk Iya. mengeluarkan kata-kata indahnya. Pak Iya. Ustadz. Zaman Rasulullah dulu kita nggak ada ini ya. Betul. Zaman Rasulullah itu dulu ada seorang ahli syair itu ahli sajak. Nah, ketika orang kafir Quraisy itu berkomentar buruk dengan sajaknya, maka kata Rasulullah, ya Rasul, saya ingin melawan dia. Silakan dengan syairmu. Ya nggak apa-apa. Artinya ketika dia menyerang umat Islam dengan syairnya, dilawanlah dengan syair lagi. Dibantah dengannya. Ketika orang-orang menghujat agama kita, boleh. Kita harus membalasnya. Bukan membalas, artinya boleh Berkomentar. untuk ya bukan membalas ya, hati-hati. Boleh, karena gini, hukumnya kita itu, hati-hati, ini banyak yang salah di kita itu ya. Hukum kita melakukan suatu pembalasan atau suatu timbal balik itu harus dilihat dulu dari siapa yang ini. Secara hukum begitu. Jadi jangan langsung ngebales aja ya Pak Ustadz ya. Iya. Harus dilihat dulu siapa yang ngomongnya, siapa yang membahasnya gitu Pak Ustadz ya. Nah, untuk pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan membahas lagi lebih seru lah. Jadi tetap bersama Senja Berkah. Pasti berkah. Alhamdulillah.